Kebayang kawin duduk aja penghulunya ngos-ngosan. Aku nikahkan kamu dengan seorang laki-laki. Apa kawin lari itu Pak Ustadz? Menikah tanpa wali. Itu yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya seorang wali. Mohon maaf ibu-ibu, Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah tanpa seorang wali, wala syahidai adlin, dan tidak ada nikah tanpa dua saksi yang adil. Dalam kaitan wali, hati-hati ibu-ibu yang berbahagia. Kenapa pernikahan tanpa wali ini batil? Ibu, Ustadz punya anak perempuan, Ustadz yang ngasih makan, Ustadz yang ngasih minum, Ustadz jagain, Ustadz didik, keringat, darah, Ustadz cucurkan untuk demi memberikan pendidikan kepada anak perempuan yang terbaik. Mohon maaf, cinta tertinggi seorang ayah itu kepada anak perempuan. Cinta tertinggi seorang ibu itu adalah kepada anak laki-laki. Karena perempuan itu mencintai anak perempuan. Maaf saya ulangi, laki-laki itu mencintai anak perempuan berdasarkan naluri fitrahnya. Maka seorang bapak yang membesarkan, gede-gede tahu-tahu anaknya dikawinin sama orang tanpa izin walinya, kurang ajar. Seperti yang kemarin terjadi Bu di Jawa Bu, ada seorang pemimpin pesantren menikahi santriwatinya anak SMP kelas 1. Bapaknya datang-datang tahu-tahu anaknya hamil. Ya Allah ya Karim, terus dia bilang aku menikah tidak berzina. Lah kenapa bapaknya nggak dihadirkan? Tanpa wali, enak aja. Itu namanya pernikahan yang batil. Apalagi dilakukan oleh seorang yang mengerti tentang ilmu agama. Itu hukumannya, dosanya 2 kali lipat, waliyadzubillah. Iya, jadi sembarangan itu nikah tanpa wali. Satu, biasanya nikah tanpa wali ini terjadi ya kayak tadi contohnya kasusnya. Beberapa poin kemarin Ustadz udah posting juga ya, untuk menjawab dan meluruskan. Kasihan bapaknya sampai nangis-nangis, gak tega Bu. Ya, ada seorang bapak pastilah sakit hati, dilangkai, sedangkan kita yang mendidik, mempertaruhkan nyawa, jiwa, dan raga untuk anak yang kita cinta. Anak kita dikawinin orang sampai hamil, tapi nggak dihadirkan bapaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Satu, nikah tanpa wali. Atau yang kedua, dia pakai wali, tapi ternyata walinya wali palsu. Woi, wali itu ada aturannya Bu. Gak boleh sembarangan. Yang pertama bapak, gak ada bapak Pak Ustadz, kakek, gak ada kakek Pak Ustadz, saudara kandung, gak ada saudara kandung, saudara sebapak, gak ada saudara sebapak, anaknya saudara kandung, gak ada anak saudara kandung, anaknya saudara sebapak, gak ada pula paman kandung, gak ada paman kandung, paman sebapak, gak ada paman sebapak, anaknya paman kandung, gak ada anak paman sebapak, maaf sekandung, anaknya paman sebapak. Jadi kalau diurut, pertama adalah bapak, nggak ada bapak kakek, nggak ada kakek saudara kandung, nggak ada saudara kandung anaknya saudara kandung, nggak ada anaknya saudara kandung paman kandung, nggak ada paman kandung anaknya paman kandung, nggak ada semua. Tak wali hakim, al hakimu waliyu man la waliyalahu. Hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Sekarang enak aja, dikit-dikit wali hakim, hakim garis. Ini kan ngawur namanya Bang. Banyak. Terus wali hakim itu siapa? Wali hakim itu wali yang diamanahkan oleh hakim kita. Dalam hal ini presiden kita adalah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi mengamanahkan kepada Bapak Menteri Agama. Bapak Menteri Agama mengamanahkan kepada Bapak Kakanwil. Kakanwil mengamanahkan kepada Bapak Kepala Kemenak Balikpapan. Bapak Kemenak Balikpapan kesusahan nikahin orang sebalikpapan, maka diamanahkanlah kepada Kepala KUA. Jadi nggak sembarangan. Kemarin saya ada cerita. Ini kalau mau diceritain saya ceritain nih. Tumben kompak. Trauma ya. Jadi ceritanya begini Pak. Pagi-pagi lagi duduk, datang mobil Alphard masuk Karangjati. Kebayang gak sih? Alphard 1,2 M. Mirip mobil Ustadz di rumah itu. Alphard. Al-Fatihah. Jadi ibu-ibu, mobil Alphard datang. Mohon maaf ya, tidak menghina siapa-siapa, tidak menyebut nama juga. Ada 2 laki perempuan. Perempuan yang datang, Masya Allah Bu,
tinggi, cantik, mukanya muka Arab, hidung mancung, bodinya Masya Allah, aduhai. Yang cowok Masya Allah, pendek, buncit, botak, berkumis. Serius. Datang, Pak Ustadz izin saya mau menikah. Saya bilang, Bapak mau menikahkan putrinya ya? Bukan Pak Ustadz, saya yang mau menikah. Hah? Dengan siapa? Dengan perempuan sebelah saya. Umay. Ini khodamu apa mbak? Ya? Jin kuntilanak. Ya Allah ya Karim. Saya bilang, Bapak mau menikah dengan perempuan ini? Iya Pak Ustadz. Mohon maaf, mbaknya mau menikah dengan bapak ini? Iya Pak Ustadz. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Oke, kalau mau nikah walinya mana? Nah itu dia masalahnya, bapaknya tidak merestui. Jadi kami datang untuk Pak Ustadz yang menikahkan kami. Dalam hatiku, Bu, kalau aku jadi bapaknya juga tidak bakal merestui. Ini merusak gen DNA aku ini, begitu kan? Jadi Masya Allah, saya jadi merenung gitu. Saya mikir, oh ternyata memang benar kata orang bijak, yang good looking kalah dengan yang good reckoning. Ya Bu, apa ya? Ya, barang itu. Apa yang terjadi ibu-ibu yang berbahagia? Masya Allah Pak. Akhirnya disitulah mereka mau menikah. Saya bilang, Mas mohon maaf ya, saya tidak bisa menikahkan karena tidak ada wali. Pak Ustadz kan bisa jadi wali hakim. Loh, wali hakim itu Mas kalau semua walinya udah pada nggak ada. Ini bapaknya katanya masih hidup, kakeknya masih ada, saudaranya masih ada. Lah kau nikah dengan saya wali hakim. Hakim dari mana? Lihat kata-katanya, indah sekali nih, hati-hati nih. Pak Ustadz, tolong daripada kami berzina. Orang kalau nggak punya ilmu hukum, nggak ngerti fikih, bisa ngiyain karena pakai perasaan. Makanya mohon maaf Pak ya, wallahi saya menghormati semua ustadz di Balikpapan, semua ustadz di Indonesia saya hormati, saya takdimi. Tapi mohon maaf, saya harus mengaku dengan jujur bahwa yang namanya ustadz belum tentu ngerti fikih. Hati-hati ya, ada ustadz kita tuh yang bacaan kiroahnya mantap. Memang bidangnya beliau di bagian kiroatnya. Ada ustadz tuh kalau memotivasi, aduh cakep banget dah. Saya kalau dengar A'agim memotivasi, saya yang beliau sampaikan semua saya udah tahu Bu. Jangan sombong teh dosa. Itu saya ngerti. Tapi kalau A'agim ngomong, itu kayak gimana ya, nyetrum di hati itu. Karena masih saudaraan Bu ya. Saya dengan A'agim itu kakak saya adiknya dari A'agus. Kan situ A'agim. Ini siapa Bu? Masya Allah. Ibu mulai kurang ajar ya sama saya ya. Mulai berani manggil gak pakai nama ustadz ya, bagus ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ngomong apa tadi itu? Oh ya, tidak semua ulama itu mengerti ilmu fikih. Ada kayak Agim kalau memotivasi udahlah top. Saya tunduk di bawah beliau Bu, serius Bu. Tapi beliau kan gak pernah ngomong fikih ya, betul Bu ya? Itu berarti beliau orang hebat karena beliau tahu bukan bidangnya. Gak boleh sembarangan. Nah jatuhnya tadi itu, kalau ada ustadz pakai perasaan gak ngerti ilmu fikih, tolong ustadz nikahkan saya, tolong daripada saya berzina. Iya juga ya, tapi karena ustadz orang fikih, ya saya jawab, Bang kamu menikah supaya gak berzina. Saya kasih tahu, walaupun kamu ku nikahkan, kau tetap berzina. Jadi gak ada gunanya, pernikahanmu batil. Kau pernah tahu orang sholat gak pakai wudhu, walaupun 1000 rakaat, mau sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, pupil berantakan, kumis tidak karuan, bulu ketek berterbangan melambai-lambai di atas awan, ibadahmu jadi sia-sia. Seperti itulah kau menikah tanpa wali. Ibu tahu apa yang terjadi? Saya kan cerita kayak gini Pak. Tiba-tiba selesai pengajian, ada jemaah saya tuh datengin saya, Ustadz bapaknya orangnya kayak gini-gini ya, yang mbaknya orangnya begini-begini ya, mobilnya Alphard warna ini ya. Umay kok tahu? Itu tetangga saya Pak Ustadz. Itu tetangga saya. Jadi gimana kelanjutan ceritanya? Udah nikah, astagfirullah. Siapa yang nikahkan? Wali hakim. Hakim siapa? Coba sebutin namanya. Itu imam masjid samping rumahnya Pak Ustadz. Samping masjid, imamin di masjid jadi wali hakim. Gimana ceritanya Babang ya? Jadi mohon maaf Bu, ini kisah nyata loh. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya.
Dia nggak paham ilmunya, sehingga yang terjadi ya begitu akhirnya. Pernikahan ini batil. Ayo saya tantang sama ibu, sama si pelacur tadi. Mohon maaf ibu-ibu, pelacur tinggal disadarkan, Mbak. Tobat, Mbak, pelacur itu dosa. Netes air mata. Ingat, Mbak, nikmatnya dunia cuma sementara. Tobat itu pelacur, suruh ikut MIQ sekali aja, tobat memang. Ya, habis tobat dia godain saya, sembarangan aja ya. Jadi ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang tadi, Bu, coba ibu suruh tobat, Mas tobat, Mas. Apa tobat? Aku nikah, istriku satu, aku udah zina, enggak sama siapa-siapa lagi. Kita membangun rumah tangga bareng-bareng, punya anak, sakinah, mawaddah, warahmah. Coba, Bu, lebih susah mana dinasihatin coba? Yang kedua ini, betul nggak? Nah, itu maksudnya ya.